Bab 145 karena dia sudah mendapatkan Luminous Grass. Bunga es kristal seharusnya berada tepat di depan. Xiao Chen membawa Xiao Bai ke pelukannya. Saat dia hendak mendekati tempat di mana bunga kristal es tumbuh, dia tidak bisa membiarkannya berjalan lagi. Setelah beberapa saat, Xiao Chen berjalan keluar dari hutan. Dia mengambil peta dan melihatnya. Menurut tanda pada peta, bunga es kristal seharusnya tumbuh di sisi gunung di depan. Karena itu dilindungi oleh roh binatang peringkat 5 kera es. Murid luar biasa tidak akan datang untuk memilih roh herba peringkat 6 ini meskipun mengetahuinya. Seketika Xiao Chen berjalan keluar dari hutan. Matahari menyinari dia lagi. Melihat ke kejauhan, dia bisa melihat tebing tinggi. Ini adalah batas Evil Wind Valley. Xiao Chen menepuk kepala Xiao Bai dan menempatkannya ke dalam roh darah giok meskipun dengan tatapan yang tidak mau. Xiao Chen memperluas sense spiritualnya ke depan dan tidak melihat jejak kera es peringkat 5. Namun, dia melihat beberapa kera es muda beristirahat di tanah terbuka. Kekuatan mereka hanya tentang peringkat 4. Sepertinya aku melakukan perjalanan ini tanpa hasil. Tidak ada roh binatang peringkat 5 di sekitar sini. Xiao Chen menghela nafas saat dia bersiap untuk pergi. Namun, dia pikir dia mungkin juga memeriksa Ice Crystal Flower sebelum pergi karena dia ada di sini. Setelah semua, itu adalah ramuan peringkat 6. Bahkan jika dia tidak menggunakannya, dia bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Memikirkan hal ini, Xiao Chen dengan cepat menuju tebing. Tepat ketika dia akan tiba, ada tangisan yang mengejutkan. Xiao Chen berhenti dan melihat ke arah tangisan. Di bawah tebing, seorang pemuda yang gagah membela diri melawan 3 kera es dengan kapak besar. Di sisi tebing di belakangnya, ada sosok mungil dengan keranjang di punggungnya dengan gesit memanjat tebing. Di atas kepalanya, ada celah di sisi tebing. Kelopak bunga berkelap-kelip dengan cahaya dingin yang mengintip keluar, seolah itu terbuat dari es. Hati Xiao Chen dipenuhi dengan kecurigaan. Dia telah memindai tempat ini dengan sense spiritualnya sebelumnya tetapi tidak menemukan jejak pembudidaya. Dari mana 2 orang ini muncul? Mulai dari 2 orang ini, Xiao Chen terkejut menemukan bahwa mereka belum memadatkan roh bela diri mereka. Mereka hanya ada di ranah spirit refinement dan sedikit lebih kuat dari orang biasa. Tidak heran dia belum menemukan mereka sebelumnya. Kedua orang ini belum bisa dianggap sebagai petani. Tidak ada fluktuasi esens yang datang dari mereka, yang membuatnya kehilangan kesempatan untuk mengambilnya. Bukankah 2 orang biasa yang datang ke Evil Wind Valley sama dengan mencari kematian? Xiao Chen berkata dengan nada sedikit kasar. Orang-orang ini memperlakukan hidup mereka terlalu ringan. Gadis di sisi tebing adalah smidgen di bawah Ice Crystal Flower. Hanya sedikit lebih dan dia bisa memilih Ice Crystal Flower. Namun, tepat pada saat ini, kera es muda menerobos pertahanan para pemuda gagah di bawah. Segera, ia melompat ke sisi tebing. Tiba di belakang gadis itu dengan beberapa lompatan. Tidak, teriak pemuda gagah yang berdiri di bawah. Matanya memerah saat dia melemparkan kapak besar ke arah Ice Ape. Kera es menghindar dengan gesit. Menghindari kapak besar. Dia merentangkan lengannya dan meraih gadis itu. Ketika gadis itu menoleh ke belakang untuk melihat, dia menjadi pucat karena ketakutan. Kehilangan pijakan kakinya yang stabil, dia terjatuh. Karena dia sekarang kekurangan senjata, pemuda gagah di tanah dihancurkan ke tanah oleh 2 kera es. Dia langsung dipenuhi dengan luka berdarah. Itu adalah pemandangan yang kejam untuk dilihat. Lightning Evasion. Ada kilatan petir dan Xiao Chen langsung tiba di depan pemuda itu. Sebuah cahaya pedang 66 cm menyala pada Lunar Shadow Saber. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen benar-benar memadatkan cahaya pedang. Sesuatu yang hanya bisa dilakukan Martial Grandmaster. Puci. Cahaya pedang tanpa ampun memotong ke arah kera es yang memukuli pemuda gagah itu. Memotong lengannya. Namun, es keras segera menutupi tubuhnya. Menghentikan pedang-pedang dari melangkah lebih jauh. Xiao Chen agak terkejut bahwa dia tidak bisa mengiris tubuhnya terpisah. Si kera es yang lengannya dipotong melolong dengan sedih. Bersama dengan kera es lainnya, ia menyerang pemuda yang terbaring di tanah.
Ki dingin muncul di kedua telapak tangan kera. Mata mereka berubah tajam. Dan mereka memukul Xiao Chen dengan telapak tangan membeku. Xiao Chen mundur sedikit sementara sambaran petir turun dari langit. Berkumpul di atas pedang-pedang. Lunar Shadow Saber menciptakan lampu busur ungu dengan listrik menjentikannya. Dalam sekejap, Xiao Chen menebas secara horizontal ke dada kedua kera es. Lampu listrik segera mengecam kembali dua kera es. Xiao Chen tidak melanjutkan pelanggarannya. Dia melihat gadis yang jatuh di udara dan memanifestasikan kapal perang perak dari matanya yang menangkapnya. Kera es di sisi tebing meraung dan bergegas ke Xiao Chen. Xiao Chen menyelipkan Lunar Shadow Saber ke sarungnya. Tangan perebutan naga. Tangan hitam besar muncul entah dari mana. Membawa kekuatan yang tak tertandingi. Itu menghancurkan es kera ke tebing dengan keras. Palm to fist. Tangan hitam besar itu meringkuk dengan erat. Tampaknya dipenuhi dengan kekuatan ketika dia menghantam kera es di sisi tebing dengan keras. Suara keras menggema tanpa henti. Dan sisi tebing terus gemetar ketika potongan-potongan batu jatuh dari dindingnya. Setelah menabrak kera es ke dalamnya dengan keras, sebuah lubang besar muncul di sisi tebing. Darah menetes dari sudut bibirnya. Yang mengejutkan, tubuhnya belum berubah menjadi bubur dan terlihat sama seperti sebelumnya. Betapa uletnya. Xiao Chen menggeram dengan kerutan. Dia mengeluarkan Lunar Shadow Saber dan menancapkannya ke tanah sebelum mengeluarkan Soul Slayer Bow dan Essence Light Arrow. Ada jagoan ketika auranya melonjak ke depan. Seperti meteor yang menembus langit. Ketika dia menembaknya, panah cepat kilat menuju ke kera es memanjat keluar dari lubang dengan ledakan. Essence Light Arrow menembus leher Ais Ape dan menyematkannya ke sisi tebing. Kera es pada saat ini mati seperti mungkin. Dengan tingkat kecerdasan mereka yang tajam. Ketika dua kera es lainnya melihat apa yang terjadi pada rekan mereka, mereka dengan cepat berbalik dan melarikan diri. Xiao Chen memandang mereka dengan acuh tak acuh sebelum menyarangkan dua Essence Light Arrows di haluan. Panah bergerak sangat cepat, menembus udara. Tiba seketika, mereka menembus jantung kera es, meninggalkan lubang besar di tubuh masing-masing. Dengan suara keras, mereka jatuh ke tanah. Terima kasih, dermawan, karena menyelamatkan hidupku. Pemuda gagah yang dipenuhi luka merangkak dan mengucapkan terima kasih. Xiao Chen berdiri di sisinya. Tetapi meskipun tingginya 1,8 meter, dia sebenarnya lebih pendek dari kepalanya. Xiao Chen menatap wajahnya, mencatat bahwa ia tampak sangat murni dan jujur. Umurnya kemungkinan tidak lebih tua dari Xiao Chen. Namun, Xiao Chen punya banyak pertanyaan tentang apa yang mereka lakukan di Evil Wind Valley. Mereka bahkan belum memadatkan roh bela diri mereka. Jadi apa yang mereka lakukan di sini? Xiao Chen melambaikan tangannya dan perahu perak terbang dan mendarat perlahan. Gadis di atas kapal dengan cepat melompat. Melihat pemuda itu penuh luka, Xiao Chen mengeluarkan dua pil pengisian darah dan menyerahkannya padanya. Dia berkata, oleskan satu di luar dan makan yang lain. Mereka akan mengobati luka di tubuh kamu. Meskipun luka-lukanya tidak fatal. Jika tidak ditangani pasti akan menghasilkan waktu pemulihan yang sangat lama. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan menolak. Tidak perlu. Pil obat ini harus sangat mahal. Cedera ini bukan masalah. Namun, gadis di belakangnya menerimanya. Dia berkata dengan lemah lembut dan anggun. Penolong. Jangan dengarkan omong kosong Sao Yang. Jika cedera serius seperti itu tidak diobati, akan butuh waktu lama baginya untuk pulih. Xiao Chen tersenyum tipis. Mengembalikan perahu perak ke matanya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan pergi. Dia hanya lewat dan kebetulan menyelamatkan mereka. Jadi tidak perlu berlama-lama. Pemuda bernama Sao yang ingin mengejar Xiao Chen. Tetapi dia dihentikan oleh gadis di belakangnya. Jangan mengejarnya. Ketika Sui Feng kembali, itu akan menjadi masalah jika dia tidak dapat menemukan kita. Pemuda itu tanpa daya menyaksikan Xiao Chen pergi. Gadis itu menghancurkan pil pengisian darah dan perlahan-lahan mengoleskannya pada luka pemuda yang gagah. Tidak lama setelah Xiao Chen pergi, seorang pemuda berpakaian biru tiba di depan mereka. Melihat luka Sao Yang, dia dengan cepat bertanya apa yang terjadi. Setelah dia memahami situasinya,
dia dengan cepat mengejar ke arah Xiao Chen. Xiao Chen bisa merasakan seseorang dengan cepat mendekatinya. Auranya sangat kuat dan milik setidaknya Grandmaster martial kelas superior. Xiao Chen mempersiapkan dirinya saat dia berhenti dan berbalik. Ketika pemuda berpakaian biru itu melihat bahwa Xiao Chen telah berhenti, dia bergegas dan berkata, "Aku Liu Suifeng. Bisakah kamu memberitahu aku nama kamu? Kamu telah menyelamatkan dua teman aku. Jadi aku akan membayar hutang budi ini kepada kamu di masa depan." Pemuda ini tampak mengesankan, dipenuhi dengan ekspresi lurus di wajahnya. Kata-katanya yang tulus telah menghilangkan kekhawatiran Xiao Chen. Xiao Chen menjawab dengan acuh tak acuh. "Ye Chen, hanya mengulurkan tangan ketika aku lewat. Tidak perlu melihat masalah ini dengan serius." Saat Xiao Chen mengukur Liu Suifeng melakukan hal yang sama padanya. Setelah beberapa saat, Liu Suifeng tercengang. Yang ada di depannya hanya seorang Grandmaster bela diri kelas rendah. Namun ia mampu mengusir 3 kera es muda dengan mudah. Orang ini jelas tidak sederhana. "Apakah saudara Ye dari sekte luar Heavenly Sabre Pavilion? Aku belum pernah mendengar nama kamu sebelumnya." Liu Suifeng bertanya. Xiao Chen memandang area pinggang Liu Suifeng, melihat tanda perak, dan memahami situasinya. Orang ini adalah murid sekte dalam Heavenly Sabre Pavilion. Tidak heran dia ingin tahu apakah dia berasal dari sekte luar. "Tidak. Aku baru saja tiba di kota Saber belum lama ini," jawab Xiao Chen dengan jujur. Karena dia merasa tidak perlu menyembunyikan ini. Keduanya mengobrol sebentar. Xiao Chen akhirnya mengerti apa yang dilakukan dua orang biasa di Evil Wind Valley. Bunga es kristal adalah sesuatu yang mekar setiap 3 bulan. Setiap kali, mereka bertiga akan datang untuk memetik kelopak bunga kristal es. Biasanya Liu Suifeng akan memikat kera es dewasa dan meninggalkan mereka berdua untuk memilih kelopak. Sebelumnya, hanya ada 2 kera es muda, yang berarti Sao yang mampu menahan mereka sampai Liu Suifeng kembali. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, ada 3 kali ini. Xiao Chen menerima berita penting dari ini. Benar-benar ada binatang roh peringkat 5 di sini. Selanjutnya, Liu Suifeng tidak melukai itu. Hanya memikatnya. Dia tidak bisa menahan perasaan bahagia. Ketika mereka pergi, Liu Suifeng ingin memberi Xiao Chen 3 batu roh kelas rendah. Dia awalnya berpikir Xiao Chen akan dengan senang hati menerima mereka. Tetapi dia tiba-tiba ditolak. Di mata Xiao Chen, ini hanya masalah kecil. Dia benar-benar tidak dapat menerima hadiah sebesar itu. Lebih jauh, dia ingin berteman dengan orang ini. Jika dia memasuki sekte dalam, interaksi di masa depan dengan orang ini adalah suatu kemungkinan. Melihat Xiao Chen tidak mau menerima, Liu Suifeng tidak mendesak. Dia mengambil cuti dan pergi. Tetapi bukan tanpa menjanjikan Xiao Chen bantuan yang terbaik dari kemampuannya jika dia membutuhkannya suatu hari. Sekarang dia memiliki berita tentang Spirit Beast peringkat 5. Xiao Chen tidak terburu-buru untuk pergi. Dia menunggu mereka bertiga untuk memilih kelopak bunga kristal es sebelum mengungkapkan dirinya. Melihat kera es yang tersemat di dinding, Xiao Chen berpikir sejenak. Kemudian dia menggali spirit cores di 2 ais-ais di tanah sebelum membakar tubuh mereka menjadi abu. Setelah melakukan semua ini, Xiao Chen melompat ke lubang di sisi tebing. Dia mengangkat mayat kera es muda dan menempatkan 10 jimat atribut petir aneh di punggungnya. Kemudian, dia melompat dan bersembunyi di semak-semak, menarik auranya sepenuhnya. Bab 146. Setelah waktu yang lama, ada suara langkah kaki yang datang dari kejauhan. Ki dingin di udara menjadi sangat mengerikan. Itu akan datang, Xiao Chen sedikit cemas. Dia bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Dia mengangkat auranya ke ekstrim. Kera es setinggi 10 meter muncul dalam visi Xiao Chen. Itu ditutupi bulu putih dan berjalan tegak seperti manusia. Jika dilihat dari kejauhan, orang mungkin mengira itu untuk seorang pria tua dengan rambut putih. "Au!" Segera, kera es dewasa tiba di sisi tebing dan melihat kera es muda yang mati menyedihkan. Itu melolong marah saat matanya menjadi merah. Itu menginjak tanah dengan marah dan tiba di lubang di sisi tebing dalam sekejap. Kecepatan yang sangat cepat, Xiao Chen heran.
Kecepatan kera es dewasa ini jauh melebihi harapannya. Dia sebenarnya hanya bisa melihat seberkas cahaya putih buram. Xiao Chen tidak bisa menunggu lagi. Dia melompat keluar dari semak-semak dan membuat segel tangan, berteriak. Meledak. Dalam sekejap Xiao Chen keluar. Kera es segera memutar kepalanya. Jantungnya dipenuhi amarah saat aura mengerikan memenuhi udara. Namun, sama seperti ia ingin bergerak, cahaya gemilang yang tak terbatas menerangi gua. Ada ledakan bergetar surga. 10 aneh petir peringkat 3 dikaitkan jimat meledak bersama. Ini mungkin sudah melebihi puncak teknik marsial peringkat bumi. Selain itu, kekuatan penghancurnya bahkan lebih mengerikan. Mayat kera es muda itu langsung hancur berkeping-keping. Gelombang kejut intens langsung melemparkan kera es tinggi-tinggi ke udara. Tebing menjulang runtuh dengan suara keras. Tanah bergetar tanpa henti. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya keluar dan jatuh dari langit. Xiao Chen dengan cepat mundur, menghindari batu-batu besar yang mengandung kekuatan besar. Sesosok putih jatuh dari langit dan mendarat di samping Xiao Chen. Telapak tangannya terentang, dan ki dingin tak terbatas menjulur. Ada ki dingin yang pekat di 5 cakar tajam saat mereka menabrak Xiao Chen. Xiao Chen kaget ketika dia melihat sosok putih itu. Dia melihat hanya beberapa lapisan es keras yang terkelupas. Jimat 10 aneh peringkat 3 tidak melakukan banyak kerusakan untuk itu. Huang Dang. Dia mengeluarkan Lunar Shadow Saber dari sarungnya. Demonic Core rank 6-nya benar-benar terlepas. Lampu listrik tanpa batas berkedip. Xiao Chen mengacungkan pedang dan mengayunkannya. Dia ditutupi oleh cahaya listrik yang berderak, menghalangi cakar tajam ais ape yang diisi dengan ki dingin. Dang-dang. Kera es memiliki lengan dan kaki yang besar dan panjang. Itu bisa menggunakannya secara bergantian. Itu bergerak dengan cepat. Kecepatannya mencapai ekstrim. Itu berubah menjadi sosok putih kabur, menyerang Xiao Chen terus-menerus. Semakin banyak Xiao Chen diblokir, semakin sulit jadinya. Segera, dia merasa ada sesuatu yang salah. Ki dingin di sekitarnya menjadi sangat tebal. Setiap langkah yang diambilnya terasa sangat sulit, kakinya tampak kaku. Puci, kera es berteriak dengan aneh. Suhu di sekitarnya menurun secara signifikan. Xiao Chen tertangkap basah, dan kakinya membeku. Kera es mengambil keuntungan dari kesempatan ini dan meraih saber Lunar Shadow, mengabaikan listrik yang berkedip-kedip di atasnya. Kemudian mengirim cakar lainnya ke kepala Xiao Chen. Telapak tangan ais ape kira-kira sebesar kepala. Kepala Xiao Chen seperti bayi di sana. Itu akan dihancurkan dengan satu remasan ringan. Puci, sama seperti telapak tangan dengan cakar yang tajam hendak meraih kepala Xiao Chen. Nyala api tak terbatas di mata kanan Xiao Chen menyatu menjadi aliran nyala api dan melesat keluar. Nyala api segera menjalar di sepanjang lengan kera es dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu langsung tertutup api. Kera es berteriak dengan menyakitkan. Ki dingin di sekitarnya segera tersebar. Ki panas mengalir di sekitar tubuh Xiao Chen, dan ia pulih kembali ke keadaan normal. Dia membebaskan dirinya dan mundur dengan mendesak. Tangan perebutan naga. Sebuah tangan hitam besar muncul entah dari mana dan meraih kera es yang terbakar. Dalam sekejap tangan hitam itu mengepal. Xiao Chen disambut dengan perlawanan yang sangat kuat, mengakibatkan tangan hitam besar itu tidak dapat meraih es kera. Xiao Chen segera melepaskannya. Dia tahu tubuh ais ape sangat tangguh. Tidak perlu baginya untuk langsung menghadapinya. Tangan hitam besar itu membentuk kepalan dan meninju. Ada suara keras saat tanah bergetar tanpa henti. Kera es ditumbuk ke tanah. Xiao Chen mundur dan berdiri tegak. Dia menyeka keringat di dahinya. Kelelahan esens dari teknik marsial yang diwariskan ini jauh lebih dari teknik marsial biasa. Meskipun dia tiba-tiba melukai kera es, Xiao Chen tidak berani ceroboh. Dia mengambil Soul Slayer Bow dan Knock Essence Light Arrow. Dia menarik busur dan mendorong konsentrasinya ke puncaknya. Ada suara kakak-kakak yang berasal dari tanah. Jelas itu adalah suara serpihan es yang jatuh ke tanah. Xiao Chen tercengang. Mungkinkah Purple Thunder True Fire tidak dapat memecahkan lapisan es di ais ape? Ada kilatan cahaya putih. Si kera es berdiri sekali lagi. Rasanya aura Bow Slayer Soul. Begitu bangun,
segera berputar dan bergerak dalam garis berbentuk S, menciptakan badai. Siu, Xiao Chen melepaskan panah. Dia sudah membuat tanda di dada kera es menggunakan sense spiritualnya sebelumnya. Terlepas dari seberapa cepat kera es melarikan diri, itu tidak akan bisa menghindari tembakan. Melintas dengan anggun, Essence Light Arrow berubah menjadi meteor, menembus badai yang diciptakan oleh kera es dan menyerang dadanya. Kakak, sepotong es keras muncul di dada Ais AP, menghalangi panah. Essence Light Arrow menghancurkan es yang keras tetapi tidak dapat melangkah lebih jauh. Itu jatuh ke tanah bersama dengan es yang hancur. Panah itu membawa kekuatan besar dan menyebabkan kera es terhuyung mundur sebanyak 5 langkah. Xiao Chen melihat es keras di tanah. Dan dia berpikir keras di dalam hatinya. Aku tidak percaya kamu bisa terus membuat es keras tanpa batas. Xiao Chen bertekad. Dia menembakkan beberapa Essence Light Arrows tanpa menahan. Seketika, suara panah yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Tidak peduli apa yang dilakukan si kera es. Apakah itu melompat tinggi di udara atau menghindar ke kiri dan ke kanan. Sebuah panah akan dapat mengetuknya kembali seperti gemuruh guntur yang tiba-tiba. Dalam sekejap mata, Xiao Chen menembakkan lebih dari 100 panah cahaya essence. Meskipun Xiao Chen hanya mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk menarik Soul Slayer Bow, Xiao Chen merasa lelah. Namun, kera es terlihat seperti tidak ada yang terjadi padanya. Banyak es yang hancur dan Essence Light Arrows menutupi tanah. Kera es berlari ke arah Xiao Chen dengan semangat tinggi. Terbang di sayap. One Line Chop. Setelah Xiao Chen selesai menggunakan Essence Light Arrow, dia menyingkirkan Soul Slayer Bow. Dia berteriak ringan. Dan pedang itu tampak biasa ketika memotong ke arah kera es. Bang, baik manusia dan binatang mengambil beberapa langkah mundur. Xiao Chen agak heran di dalam hatinya. Dan kemudian dia merasakan sukacita. Kekuatan yang terkandung dalam telapak tangan Ais AP tidak setajam sebelumnya. Terbang di sayap. Gangguan tari 1000 tahun, Xiao Chen melangkah maju dan melompat ke udara. Tubuhnya terus-menerus mengubah postur di udara. Dalam sekejap, kecepatannya dinaikkan menjadi ekstrim. Lampu saber yang tak terhitung jumlahnya muncul. Angin menderu ketika kera es terus menyerang dengan telapak tangannya. Ada satu orang dan satu binatang buas. Satu di udara, satu di tanah. Mereka dengan cepat bergerak. Suara logam yang menempel pada logam terdengar terus-menerus. Setiap kali telapak tangan dan pedang bertemu, ada gelombang kejut yang besar. Gelombang kejut menciptakan aliran besar udara, menyebabkan debu beterbangan ke udara. Pada saat Xiao Chen mendarat, dia telah mengirimkan lebih dari 1000 serangan pedang. Es keras di tubuh Ais AP hancur dan jatuh terus-menerus. Ketika semua es telah jatuh ke tanah, ada luka berdarah di dada, lengan dan punggung kera es. Lukanya tidak dalam, tetapi mereka telah melukai tubuhnya. Darah merah mewarnai bulu putih saljunya. Xiao Chen merasa terhibur. Selama dia menaikkan kecepatannya ke puncak, akan ada tempat dia bisa menyerang. Setelah bertukar pukulan begitu lama, es yang muncul di kera es itu seperti curang. Itu bisa memblokir setiap serangan yang dikirim padanya. Xiao Chen semakin terpompa ketika melihat es kera terluka. Terbang di sayap. Bulan cerah seperti api. Xiao Chen tidak memberikan kera es kesempatan untuk mengambil nafas. Dia dengan cepat menggunakan batu roh kelas rendah dan mengisi kembali esensinya. Kemudian, Xiao Chen tidak ragu untuk menggunakan langkah terkuat yang dia tahu dari Flight on Wings. Langit segera berubah gelap gulita. Dan bulan purnama mulai naik perlahan. Sosok manusia yang memegang pedang terbang dari langit. Di bawah bulan purnama, dia bergerak dengan anggun dan elegan. Seolah-olah dia adalah abadi dari surga. Meskipun dia masih tidak bisa memahami maksud dari pedang ini, Xiao Chen telah menggunakan formula mengubah karakter untuk mereplikasi tangan perebutan naga terus-menerus. Dia sudah memahami beberapa hal melalui pengalamannya. Sekarang, dia akhirnya bisa mengeksekusi Moonbright Like Fire sepenuhnya. Datang, Xiao Chen berteriak. Dan sosok di langit berteriak juga. Suara langit bergema di langit. Bergema di mana-mana. Pedang di tangannya menghadapi kera es yang menyerangnya dari udara. Dia menggeliat jarinya. Dan sosok di langit langsung melakukan tindakan yang sama.
Seolah-olah kekuatan yang tak terbatas menembus ruang dan waktu, tiba di sini. Kera es berhenti di udara dan diledakkan kembali oleh kekuatan misterius. Itu berguling di tanah terus-menerus. Itu menjepit cakarnya ke tanah. Tapi masih tidak bisa berhenti. Cakar tajamnya diseret di sepanjang tanah, menciptakan beberapa celah panjang. Setelah waktu yang lama, itu berhenti. Sebelum bangun, tekanan mengerikan turun dari langit. Aura ini terasa seperti milik abadi yang turun ke dunia fana. Manusia seperti semut ketika mereka gemetar sebelumnya. Kekuatan seorang abadi tidak bisa diukur. Itu tidak bisa diblokir. Serangan pedang keabadian bisa menghancurkan semua gunung dan sungai dalam jarak 5.000 kilometer. Ada suara keras dan sosok di langit memotong tubuh si kera es. Kera es menggunakan cakarnya untuk memblokir. Melepaskan ki dingin tanpa batas dan berharap untuk memblokir pedang. Namun, itu terbanting ke tanah dengan ledakan keras. Tidak diketahui seberapa dalam ia tenggelam. Ada lubang berbentuk kera di tanah. Langit malam perlahan menghilang. Dan matahari muncul di Evil Wind Valley lagi. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan berjalan ke lubang. Dia sakit kepala. Jika kera es sudah mati, bagaimana dia akan mengeluarkan mayatnya? Cici. Tiba-tiba lapisan ki dingin muncul di tanah. Ini langsung membekukan tanah, berubah menjadi es yang licin. Melihat es membentang dari bawah kakinya, Xiao Chen mengerutkan kening. Dia dengan cepat mundur ke belakang berpikir untuk dirinya sendiri dalam keterkejutan. Apakah kera es belum mati? Bang, bang. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan es sebelum meledak terpisah. Kotoran beku tersebar di mana-mana. Ketika mendarat, itu hancur seperti es. Sekarang ada lubang yang dalam di tanah yang rata. Kera es dewasa di lubang berdiri di bawah, darah memenuhi bulu putih salju semula. Itu tampak menyedihkan. Ia meraung dengan marah dan mulai memanjat dengan cepat. Mata merahnya menatap Xiao Chen dengan niat membunuh. Aura mengerikannya melonjak ke langit, membuka mulutnya yang besar, dan ki dingin yang tak terbatas melonjak dan berkumpul di mulutnya. Angin bertiup kencang, dan mulai menjadi dingin. Meskipun matahari bersinar terang, itu benar-benar mulai turun salju.